Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Rahayu, NIM 1057311218121, kelas AK21G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan bab 6 tentang transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, yaitu sistem pencatatan barang dagang. Ada dua sistem pencatatan barang dagang, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Pertama itu sistem periodik, sistem pencatatan barang di mana mutasi masuk dan keluarnya barang dagang tidak diikuti sehingga besarnya nilai persediaan barang dengan persediaan barang dagang diketahui dengan cara menghitung secara fisik barang yang ada di gudang pada akhir periode. Sedangkan sistem perpetual yaitu sistem pencatatan persediaan barang di mana mutasi secara kontinu atau terus-menerus mengenai masuk dan keluarnya barang dagang selama periode berjalan dicatat di dalam kartu persediaan. Pencatatan transaksi dengan sistem periodik yaitu aktivitas utama dari perusahaan dagang dimulai dengan melakukan pembelian barang dagang dari para pemasok, baik secara tunai maupun kredit. Barang dagang tersebut sementara waktu disimpan sebagai persediaan sebelum dilakukan penjualan kepada para pelanggan. Pembelian barang dagang yang berasal dari para pemasok dengan sistem periodik dicatat dengan akun pembelian barang dagang. Akun pembelian barang dagang merupakan akun yang bersifat sementara, termasuk semua akun-akun yang berhubungan dengan akun pembelian barang dagang yang membentuk biaya pokok atau harga pokok pembelian, yang antara lain yang meliputi akun potongan pembelian, akun retur pembelian dan keringanan harga, serta akun beban angkut pembelian. Terdapat pula berbagai akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik. Akunnya itu seperti yang pertama pembelian barang dagang, kedua yang pertama itu persediaan barang dagang, kedua pembelian barang dagang, ketiga potongan pembelian, keempat retur pembelian dan keringanan harga, kelima beban angkut pembelian, keenam utang usaha, ketujuh penjualan barang dagang, kedelapan potongan penjualan, kesembilan retur penjualan dan keringanan harga, 10 beban angkut penjualan, ke-11 piutang usaha, ke-12 beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, ke-13 pajak pertambahan nilai atau PPN masukan dan PPN keluaran, ke-14 akas. Transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian kita bisa lihat dari ilustrasi mengenai transaksi tersebut. Seperti PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dalam kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak. Pada awal periode 1 Desember 2015 mempunyai saldo sebagai berikut: kas sebesar 50 juta, persediaan barang dagang sebesar 10 juta, 5 juta botol 2 juta, dan modal saham sebesar 60 juta. Berikut adalah transaksi selama bulan Desember 2015. Desember tanggal 2 itu membeli barang dagang secara kredit kepada PT Kencana Mulia sebesar 20 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan perjanjian Franco gudang penjualan, di mana ongkos angkut sebesar Rp500 melalui jasa angkut CV Express secara kredit. Desember tanggal 3 membeli barang dagang secara kredit kepada PT Cahaya Segar sebesar 30 juta dengan termin
2/10 N/30 dengan perjanjian Franco gudang penjualan, di mana ongkos angkut sebesar 750 melalui jasa angkut CV Express secara kredit. Desember tanggal 5 membayar ongkos angkut atas pembelian barang dagang pada tanggal 2 dan 3 Desember 2015 kepada CV Express sebesar 1.250.000. Desember tanggal 6 membeli barang dagang secara tunai kepada PT Tunas Sejahtera. Karena membeli dengan transaksi besar, maka perusahaan mendapatkan potongan harga setelah potongan sebesar 1.750 per botol, di mana harga katalog 2.000 per botol. Transaksi pembelian sebanyak 20.000 botol sehingga nilai transaksi sebesar 35 juta dengan perjanjian Franco gudang penjual, di mana ongkos angkut sebesar 1 juta melalui jasa angkut CV Express dibayar tunai. Desember tanggal 7 membeli barang dagang secara tunai kepada PT Cakra Buana sebesar 50 juta dengan perjanjian Franco gudang penjualan, di mana ongkos angkut sebesar 1.250 melalui jasa angkut CV Express dibayar tunai. Berdasarkan transaksi pembelian barang dagang dan memang angkut pembelian di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal dengan sistem periodik. Kita bisa lihat tabelnya dalam layar. Sekarang transaksi potongan pembelian, retro pembelian dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha. Sini kita bisa lihat ilustrasi mengenai PT Maju Abadi mengenai transaksi tersebut, yaitu Desember tanggal 7 mengembalikan barang dagang kepada pemasok pada PT Tunas Sejahtera karena barang yang dibeli dalam kondisi rusak sebesar 350. Desember tanggal 8 meminta keringanan harga kepada pemasok PT Cakra Buana karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan sebesar 100.000. Desember tanggal 10 membayar utang usaha sebesar 22 juta atas pembelian barang dagang tertanggal 2 Desember 2015 dari PT Kencana Mulia yang masih dalam masa potongan. Berdasarkan transaksi di atas, kita bisa lihat pencatatan dalam jurnal dengan sistem periodik di layar. Terus transaksi penjualan barang dagang dan membank angkut penjualan. Kita bisa lihat ilustrasi dari PT Maju Abadi mengenai transaksinya, itu tanggal Desember tanggal 4 menjual barang dagang secara tunai kepada PT Angkasa Wisesa sebesar 52.500 dengan perjanjian Franco gudang membeli, di mana ongkos angkut sebesar 1.312.500 melalui jasa angkut CV Bakti Jaya dibayar tunai. Desember tanggal 5 menjual barang dagang secara tunai kepada CV Rizky Baru sebesar 17.500 dengan perjanjian Franco gudang pembeli, di mana ongkos angkut sebesar 437.500 melalui jasa angkut CV Bakti Jaya dibayar tunai. Desember tanggal 10 menjual barang dagang secara kredit kepada PC Cakra Kirana sebesar 87.500 dengan termin 1/10 dan 1/30 dengan perjanjian Franco gudang pembeli, di mana ongkos angkut sebesar 2.187.500 melalui jasa angkut CV Bakti Jaya dibayar secara kredit. Desember tanggal 12 menjual barang secara kredit ke PT Nusa Indah sebesar 52.500 dengan termin 1/10 dan 1/30 dengan perjanjian Franco gudang pembeli, di mana ongkos angkut sebesar 1.312.500 melalui jasa angkut CV Bakti Jaya dibayar secara kredit. Desember 14 membayar ongkos angkut penjualan kepada CV Bakti Jaya atas transaksi tanggal 10 dan 12 Desember 2015 sebesar 3.500.000.
Gitu kita bisa lihat jurnalnya dengan sistem periodik dalam di layar. Sekarang kita ke transaksi potongan jualan, retur penjualan, dan keringanan harga serta pelunasan piutang usaha. Sini kita bisa lihat ilustrasinya pada PT Maju Abadi dengan transaksi Desember tanggal 5 menerima pembelian barang dengan dagang dari pelanggan karena rusak sebesar 1.050.000. Desember tanggal 6 memberikan keringanan harga kepada pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 50. Desember tanggal 20 menerima pelunasan piutang sebesar 57.750.000 atas penjualan tertanggal 12 Desember 2015 dari pelanggan yang masih dalam masa potongan. Berdasarkan transaksi di atas, kita bisa lihat jurnalnya dalam sistem periodik dalam layar. Kita juga bisa melihat berdasarkan penjualan dari transaksi, pembelian dan penjualan barang dengan sistem periodik dengan memposting ke akun masing-masing di dalam buku besar. Kita bisa lihat di layar. Berdasarkan saldo yang ada di dalam masing-masing akun di buku besar, langkah selanjutnya itu dengan menyusun neraca saldo. Karena transaksi hanya terbatas pada pembelian dan penjualan barang dagang serta belum dilakukan penyusunan terhadap persediaan barang dagang, maka akhir periode maka neraca saldo yang tersusun berjumlah lengkap. Neraca saldo PT Maju Abadi dapat dilihat di tampilan 6.8 pada layar. Sekarang kita akan menyusunan pelaporan keuangan akhir periode. Yang pertama itu menghitung besarnya nilai persediaan akhir periode. Itu pada pembahasan di atas pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang selama periode berjalan dengan sistem periodik tidak menggunakan akun persediaan barang dagang sehingga mutasi barang dagang tidak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Langkah-langkah untuk menghitung besarnya nilai persediaan barang dagang pada akhir periode yaitu pertama menghitung jumlah fisik barang atau stok on name pada akhir periode. Kedua, menentukan harga barang per unit. Ketiga, menentukan besarnya nilai barang dagang. Dan kedua itu menghitung besarnya nilai beban pokok penjualan. Setelah dilakukan penyusunan akun persediaan barang dagang atau awal periode dan akhir periode ke dalam akun beban pokok penjualan, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau menutup seluruh akun-akun yang berhubungan dengan biaya pokok, harga pokok, pembelian barang dagang. Mekanisme perhitungan beban pokok penjualan berdasarkan sistem periodik dapat digambarkan pada tampilan 6.9, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah biaya pokok pembelian, maka sama dengan barang dagang siap dijual, maka barang dagang siap dijual dikurang persediaan barang dagang akhir, maka menjadi beban pokok penjualan. Kita bisa lihat perhitungan beban pokok penjualan pada tampilan 6.10.
Sekarang pencatatan transaksi dengan sistem perpetual. Adapun akun-akun yang terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem perpetual antara lain itu: pertama, persediaan barang dagang; kedua, utang usaha; ketiga, penjualan barang dagang; keempat, beban pokok penjualan; kelima, potongan penjualan; keenam, retur penjualan dan keringanan harga; ketujuh, beban angkut penjualan; kedelapan, piutang usaha; kesembilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, nilai PPN masukan dan PPN keluaran; yang 10, kas. Sekarang kita ke transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Kita bisa lihat ilustrasi dari PT Maju Abadi, yaitu pertama, Desember tanggal 2 membeli barang dagang secara kredit kepada Kencana sebesar 20 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan perjanjian Franco gudang penjualan. Desember tanggal 3 membeli barang dagang secara kredit kepada PT Cahaya Segar sebesar 30 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan perjanjian Franco gudang penjual. Desember tanggal 5 membayar ongkos angkut dan atas pembelian barang dagang tanggal 2 dan 3 Desember 2015 kepada CV Express sebesar 1.250.000. Desember tanggal 6 membeli barang dagang secara tunai kepada PT Tunas Sejahtera. Yang ke Desember tanggal 7 membeli barang dagang secara tunai kepada PT Cakra Buana sebesar 50 juta. Dari transaksi di atas kita bisa lihat jurnalnya pada layar di atas. Sekarang kita ke transaksi potongan pembelian dan retur pembelian dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha. Kita bisa lihat dari ilustrasinya PT Maju Abadi itu mengenai transaksinya itu pada Desember tanggal 7 mengembalikan barang dagang kepada pemasok karena barang yang dibeli dalam kondisi rusak sebesar 350. Desember tanggal 8 meminta keringanan harga kepada pemasok karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pemesanan sebesar 100.000. Desember tanggal 10 membayar utang usaha sebesar 22 juta atas pembelian barang dagang tertanggal 2 Desember 2015 dari PT Kencana Mulia. Kita bisa lihat jurnal pada sistem perpetual di dalam layar. Sekarang kita ke transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan, di mana ilustrasinya bisa kita lihat dari PT Maju Abadi dengan transaksi Desember tanggal 4 menjual barang secara tunai kepada PT Pecah sebesar 50.500.000. Desember tanggal 5 menjual barang dagang secara tunai kepada CV Rizky Baru sebesar 17.500.000. Desember tanggal 10 menjual barang dagang secara kredit kepada PT Cakra Kirana sebesar 87.500.000. Desember tanggal 12 menjual barang dagang secara kredit kepada PT Nusa Indah sebesar 52.500.000. Desember tanggal 14 membayar ongkos angkut penjualan kepada CV Bakti Jaya atas transaksi tanggal 10 dan 12 sebesar 3.500.000. Kita bisa lihat jurnalnya dengan sistem virtual pada layar. Sekarang kita ke transaksi penjualan, retur penjualan dan keringanan harga serta pelunasan piutang usaha. Yaitu kita bisa lihat ilustrasinya pada PT Maju Abadi dengan transaksinya itu Desember tanggal 5 menerima pengembalian barang dagang dari pelanggan karena rusak sebesar 1.050. Desember tanggal 6 memberikan keringanan harga kepada pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 50.000. Desember tanggal 20 menerima pelunasan piutang sebesar
57.750 atas penjualan tertanggal 12 Desember 2015 dari pelanggan. Kita bisa lihat jurnalnya dalam sistem virtual di layar. Berdasarkan saldo tadi yang ada pada akun buku besar, langkah selanjutnya itu kita menyusunnya ke neraca saldo. Karena transaksinya hanya terbatas, maka pembelian dan penjualan barang dagang, maka neraca saldo yang tersusun belum lengkap. Berikut adalah neraca saldo PT Maju abadi. Bisa kita lihat pada tampilan 6.11. Sekarang itu penyusunan laporan keuangan akhir periode. Pada dasarnya, periode penyusunan laporan keuangan di perusahaan dagang yang menggunakan sistem virtual sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sistem periodik. Meskipun demikian, saldo masing-masing akun yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagang dapat berbeda antara kedua sistem, yaitu virtual dan periodik. Pada akhir periode, saldo akun persediaan barang dagang dengan sistem virtual telah menunjukkan saldo terkini sehingga tidak perlu dilakukan penyusunan terhadap persediaan barang dagang pada akhir periode. Namun demikian, apabila terjadi perbedaan perhitungan antara jumlah fisik barang dengan jumlah barang yang ada di catatan kartu persediaan atau terjadi kerusakan barang, maka perlu dilakukan penyusunan untuk mencatat besarnya nilai persediaan yang sesungguhnya. Itu tadi pembahasan saya tentang bab 6. Mohon maaf mungkin kurang baik atas penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.